Sahabat Kompas, jelang pergantian malam tahun baru nanti sudah berencana kumpul bersama keluarga dan teman. Satu kebiasaan masyarakat Indonesia tentu adalah berkumpul di rumah sambil bebakaran atau barbekyuan. Warung-warung penjualan arang atau tempat membakar biasanya laris manis. Tapi tahu nggak, kalau sebenarnya tradisi barbeku sudah ada sejak lama. Lantas bagaimana sejarahnya? Dan ada nggak sih risiko terlalu banyak menyantap makanan hasil pembakaran? Kita bahas ya. Barbeku berasal dari kata barabiku yang merujuk pada kerangka kayu untuk menggantung daging di atas api. Sedangkan secara teknik barbeku adalah memasak dengan api dan asap, seringkali dari kayu atau arang secara tidak langsung, di suhu berkisar 107 hingga 149 derajat Celcius untuk melunakkan potongan daging yang keras. Hasilnya daging menjadi sangat empuk beraroma asap dan memiliki kerak karamelisasi di luar. Sejak ratusan tahun silam, budaya barbeku seringkali menjadi acara sosial untuk berkumpul dengan keluarga dan teman di berbagai belahan dunia. Di Argentina misalnya, budaya barbeku dikenal dengan sebutan asado. Barbeku ini berbeda dengan grill. Pada metode barbeku, panas api tidak langsung menyentuh bahan makanan yang dipanggang. Selain itu, suhunya pun tidak terlalu tinggi dan waktu pemanggangannya lama karena fokus pada pengasapan dan kelembutan daging. Bahan yang dipanggang biasanya brisket dan iga. Sedangkan grill, panasnya langsung memapar bahan makanan, bersuhu lebih tinggi, dan untuk memasak makanan dengan cepat. Tapi hati-hati, meski terlihat sedap dan mudah, namun tetap saja ada potensi bahaya kesehatan akibat menyantap makanan yang dibakar. Risiko kanker, penyakit jantung, dan hipertensi mengintai. Sebab memasak protein hewani pada suhu tinggi berpotensi karsinogenik, yaitu menghasilkan HCA atau heterocyclic amines yang mutagenik. Prosesnya, lemak yang menetes ke bara api dan asapnya menghasilkan PAHs atau polycyclic aromatic hydrocarbons yang juga karsinogenik. Bagian daging yang gosong atau hitam mengandung lebih banyak senyawa ini. Suhu tinggi juga membentuk AGEs atau Advanced Glycation End Products yang menyebabkan stres oksidatif, radikal bebas, peradangan, dan masalah pembuluh darah. Selain itu, memanggang dengan suhu tinggi dan terlalu sering dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Daging yang tinggi lemak jenuh juga bisa menjadi sumber kolesterol jahat atau LDL, plus saus barbeque yang tinggi garam dan gula berkontribusi pada hipertensi, diabetes, dan masalah ginjal. Jangan dilupakan juga jika menghirup asap barbeku mengandung PAHs dan partikel halus yang bisa masuk ke aliran darah, mengiritasi paru-paru, memperburuk asma, dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan serta kerusakan otak. Meski memiliki banyak potensi risiko kesehatan, namun kita masih bisa menikmati barbeku di momen spesial pergantian tahun kok. Beberapa caranya yaitu membatasi konsumsi daging merah yang dibakar, lalu hindari bagian yang gosong atau hangus, dan pilih metode memasak yang lebih rendah suhu. Selain itu, kurangi saus kemasan tinggi gula atau garam dengan membuat saus barbeku sendiri. Dan pastikan sirkulasi udara baik saat barbeku. Artinya hindari pembakaran di dalam ruangan. Sahabat Kompas, bagaimana persiapan barbeku atau bebakaran malam nanti? Pilih protein hewan yang segar dan sehat ya. Jangan lupa juga karbohidrat, sayur, dan buahnya supaya asupan gizi tetap seimbang. Selamat berkumpul, selamat menikmati pergantian malam tahun baru.